Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Izin untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dari pembuatan video ini. Yang pertama, perkenalkan, saya Diva Mia Angelita Sari dengan NPM 342. Saya Hanifatul Husna dengan NPM 343. Saya Salsabila Kansa Aulia dengan NPM 347. Saya Yusria Dian Afisa dengan NPM 355. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memudahkan siswa dalam mempelajari karya yang kami buat. Selain itu juga untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah keterampilan dan ditujukan untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, silakan menyaksikan videonya. Cara pembuatan taplak meja dari kain perca. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, ukur kain menggunakan kaset atau CD. Kedua, gunting pola pada kain. Setelah dipotong, jahit pada tepian kain secara hati-hati. Jahit dari ujung sampai ke ujung hingga berbentuk bunga. Ulangi langkah tersebut hingga terkumpul banyak. Setelah itu, gabungkan satu bagian bunga dengan bunga yang lain menggunakan jarum sulam dengan dijahit satu persatu, atau juga bisa menggunakan jahitan hias dengan cara memasukkan benang ke satu bagian ke bagian lain, lalu benang tersebut diputar di jarum. Setelah itu benang tersebut ditarik dan membentuk seperti bunga. Ulangi langkah tersebut hingga semua bunga-bunga tergabung menjadi satu dan utuh. Terakhir, tempelkan kancing pada bagian tengah bunga. Bisa dipenuhi ataupun bisa divariasi. Taplak dari kain perca siap digunakan. Yang selanjutnya yaitu magnet clay makanan tradisional. Yang pertama yaitu kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang selanjutnya langkah pembuatannya. Langkah pertama yaitu mencampurkan kelai bubuk dengan air. Hal ini bisa dilakukan juga dengan menggunakan clay yang sudah menjadi padat juga, tapi ini kami menggunakan clay bubuk ya teman-teman, sehingga kita harus mencampurkannya terlebih dahulu dengan air agar menjadikan adonan clay yang nantinya bisa mudah dibentuk sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, ini clay bubuk dicampurkan dengan air. Nah, bisa juga ditambahkan lagi air apabila adonan belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Langkah kedua yaitu mencampurkan dengan lem fox agar adonan lebih kuat. Langkah ini opsional ya, bisa dilakukan atau tidak. Penggunaan lem fox ini agar nanti adonan itu lebih kuat dan tidak mudah retak, sehingga kita gunakan lem fox sebagai tambahan adonan membuat clay. Langkah yang ketiga yaitu apabila adonan sudah sesuai, maka kita mulai membentuk clay sesuai dengan bentuk-bentuk makanan tradisional Yogyakarta. Nah, yang pertama ini kami membuat bentuk makanan tradisional klepon, yaitu bentuknya bulat seperti itu. Nah, sudah jadi.
Yang selanjutnya yaitu yang kedua, kita membentuk getuk. Nah, bisa disesuaikan dengan bentuknya, bisa dibentuk dengan kayu ataupun alat yang digunakan seperti yang ada di video ini. Bisa juga menggunakan air untuk meratakan agar posisinya atau permukaannya lebih halus. Nah, mulai dibentuk sesuai dengan bentuk seperti getuk. Bisa diratakan agar bentuknya lebih sesuai. Nah, bisa menggunakan alat kembali ya untuk membentuk getuknya. Nah, seperti yang ada di video. Bisa dilakukan secara perlahan-lahan agar bentuknya rapi. Nah, bentuk getuknya ini juga sesuai selera ya, tidak harus sama. Nah, sudah jadi seperti bentuk getuk. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, ini kita membuat bentuk jadah tempe ya teman-teman. Nah, ini yang pertama kita membuat jadahnya terlebih dahulu. Jadah biasanya itu bisa berbentuk bulat ataupun kotak. Nah, itu sesuai selera saja ya teman-teman. Bisa dibentuk kotak ataupun bulat. Nah, bisa dibentuk atau diratakan dengan alat yang dimiliki. Apabila tidak memiliki, bisa menggunakan alat yang seadanya seperti stik es krim tersebut ataupun dengan tangan saja, sesuai kreativitas kalian masing-masing ya. Nah, sudah jadi. Yang selanjutnya, langkah keempat, bisa dijemur di bawah terik matahari agar adonan cepat kering. Langkah kelima yaitu memberikan warna clay dengan cat akrilik. Nah, seperti yang ada di video, yaitu mengecat clay yang berbentuk bulat seperti klepon ya. Nah, yang kedua ini mewarnai makanan tradisional yang kedua, yaitu adrem dari Bantul ya, warnanya coklat. Nah, yang ketiga yaitu mulai mewarnai getuk. Nah, getuk ini bisa sesuai selera ya, bisa diwarnai dengan warna apa saja yang tentunya seperti mirip getuk aslinya. Langkah keenam yaitu memberi pilok clear pada clay yang sudah diwarnai tadi agar warna lebih awet. Bisa dilakukan seperti yang ada di video ya. Nah, langkah yang ketujuh yaitu menyatukan clay dengan magnet. Nah, bisa digunakan lem tembak ya teman-teman. Nah, seperti itu. Lem ditaruh di magnet terlebih dahulu, kemudian clay dipasang atau ditempelkan pada magnet. Nah, jadi langkah terakhir yaitu bisa menyatukan clay pada magnet seperti tadi. Nah, ini yang terakhir yaitu klepon ya teman-teman, bisa diberikan tatakan. Nah, sudah jadi magnet dengan clay, makanan tradisional Yogyakarta.
Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat kolase baju adat dari Jogja adalah yang pertama yaitu kain bekas atau kain perca batik, yang kedua itu ada gunting, yang ketiga ada lem, yang keempat ada pensil, yang kelima ada gambar baju adat Yogyakarta, dan yang keenam ada kertas kosong atau kertas yang digunakan untuk membuat pola. Langkah yang pertama adalah membuat pola pada baju kedua pengantin, yaitu dengan cara menggambar pada sebuah kertas kosong. Setelah selesai membuat pola gambar, langkah yang kedua yaitu memotong pola yang sudah dibentuk tadi menggunakan gunting. Yang harus diingat ketika kita menggunakan gunting, kita harus pelan-pelan. Kemudian yang pertama adalah menggunting pola baju wanita, yang kedua dilanjutkan menggunting pola pada baju pengantin pria. Yang selanjutnya itu masih sama, membuat pola pada kertas yang kosong, yaitu pola untuk baju pengantin pria. Yang selanjutnya adalah memotong pola sesuai dengan gambar yang sudah dibentuk, lalu kemudian pola tersebut ditempelkan pada kain, dan selanjutnya kain tersebut dipotong sesuai pola yang sudah dibentuk. Setelah sudah selesai semuanya, baik memola ataupun memotong kain, langkah yang selanjutnya adalah menempel baik baju ataupun jarik pada pola atau pada gambar yang sudah tersedia. Menempel kain ini dilakukan dengan menggunakan lem tembak. Nah, dalam penggunaan lem tembak ini kita harus hati-hati. Karena apa? Karena lem tembak yang kita gunakan ini sangat panas. Jadi kita harus berhati-hati dan menempel dengan pelan-pelan. Rapikan kain yang tidak sesuai dengan pola. Setelah merapikan kain yang tidak sesuai dengan pola, selanjutnya adalah menempel dengan menggunakan lem tembak. Pada penempelan menggunakan lem tembak ini kita harus berhati-hati dikarenakan lem tembak yang kita gunakan ini sangat panas, dan dalam menempelkan lem tembak ini harus secara perlahan agar terlihat rapi. Yang selanjutnya, setelah jarik sudah terpasang dengan rapi, sudah dilem dengan sempurna, yang selanjutnya adalah menempel pada bagian baju pengantin perempuan. Nah, pada baju pengantin perempuan ini dihiasi oleh manik-manik, dan sama seperti ketika kita menempel pada kain jarik tadi, kita menempel menggunakan lem tembak. Nah, dalam penggunaan lem tembak ini kita harus berhati-hati karena lem tembak ini sangat panas ketika digunakan, dan ketika memasang ini harus dilakukan secara pelan-pelan karena
ketika kita tidak pelan-pelan dalam menggunakan lem tembak, maka lem tembak itu akan menyebar kemana-mana dan akan membuat hasil tempelan atau hasil kain yang sudah tempel menjadi kurang rapi. Ketika baju dan juga jarik sudah terpasang dengan rapi, yang selanjutnya adalah merapikan serat-serat kain, bisa dengan cara digunting ataupun dibakar menggunakan korek api. Yang selanjutnya adalah penempelan lengan pada baju pengantin wanita. Penempelan lengan ini masih sama, cara yang dilakukan adalah menempel dengan menggunakan lem tembak yang ditempel pada sisi lengan kanan dan juga sisi lengan kiri. Penempelan ini juga harus kita lakukan dengan hati-hati karena lem tembak yang digunakan masih sangat panas, dan juga ketika kita tidak hati-hati maka hasil yang akan didapatkan akan tidak rapi. Yang selanjutnya adalah membentuk kolase pada baju lurik. Nah, pada langkah ini yang dilakukan masih sama, yaitu yang pertama dengan membuat pola, yang kedua memotong pola, dan yang ketiga memotong kain. Setelah kain sudah dipotong, yang kita lakukan selanjutnya adalah menempel kain pada gambar yang sudah disediakan. Nah, pada baju lurik kali ini kita tidak menempelkan menggunakan lem tembak, tetapi menggunakan lem kertas. Hal ini masih sama hasilnya dengan ketika menggunakan lem tembak, masih akan tetap kuat dalam menempelkan. Ketika semua tahapan sudah dilakukan, maka inilah hasil dari kolase baju pengantin adat Yogyakarta dan juga kolase baju lurik adat Yogyakarta. Cara pembuatan rumah adat joglo dari stik es krim. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, susun dan rekatkan beberapa stik es krim menggunakan lem kayu menjadi sebuah kotak persegi panjang dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 15 cm. Buatlah sebanyak 4 bagian. Rekatkan di setiap sudut agar membentuk sebuah balok. Untuk membuat atap, siapkan stik es krim seperti pada gambar. Kemudian, warnailah di setiap bagian atap. Untuk bagian depan rumah, buatlah pagar dengan menggunakan 2 stik panjang dan 3 stik pendek. Buatlah menjadi 2 bagian. Langkah berikutnya, buatlah papan untuk alas rumah dengan panjang 35 cm dan lebar 30 cm. Rekatkan rumah di atas papan tersebut. Warnailah bagian pagar agar terlihat lebih cantik. Berilah pintu dan jendela pada bagian depan rumah menggunakan potongan stik es krim yang sudah dibentuk. Beri tulisan joglo pada bagian atas rumah.
Untuk membuat batik pada bagian dinding, buatlah kotak seperti pada video. Kemudian hiasi dengan gambar bunga. Lakukan juga pada bagian lainnya. Rumah adat joglo dari stik es krim siap dimanfaatkan.